Terima kasih masih di Kompas Malam bersama saya Mario Sarong. Saudara, polisi terus menyelidiki kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Satu terduga pelaku tawuran yang sempat ditangkap dibawa polisi ke Kali Bekasi guna mengetahui kronologi kejadian. Polisi membawa satu terduga pelaku tawuran ke wilayah Jalan Bojong Menteng, Rawalumbu, guna mengetahui kronologi kejadian yang berujung pada penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Lokasi ini merupakan tempat kejadian awal ke-7 korban menceburkan diri ke aliran Kali Bekasi. Setelah sebelumnya sempat berkumpul di sebuah warung. Warga menyebut lokasi itu sangat gelap saat malam hari sehingga tak diketahui jika lokasi ini digunakan untuk tawuran. Memang betul, kalau tahun-tahun dulu siap biasanya anak itu tawuran itu per tahun nih Bang. Tapi kesini-sini tuh alhamdulillah karena kita kerjasama berkolaborasi dengan para pihak-pihak keamanan baik dari Polsek maupun Polres, alhamdulillah kemarin-kemarin sudah bisa diminimalisir. Artinya tidak pernah ada lagi kaget ketika ada korban di sini. Tapi kalau setahu saya kalau untuk buat anak-anak yang tawuran di lingkungan sini itu tidak pernah ada sih sebetulnya. Selain itu, saudara, setelah melakukan penyisiran kembali, operasi pencarian oleh Basarnas di aliran Kali Bekasi ditutup Minggu sore. Penyisiran oleh Basarnas dibagi menjadi 3 tim di lokasi yang berbeda. Hasil pencarian tidak ditemukan jenazah lain di aliran Kali Bekasi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan Basarnas akan kembali melakukan pencarian jika ada laporan baru. Kita sudah melakukan penyisiran mulai dari pembagian 3 tim menjadi serunya ada 3. Seru pertama itu pencarian sekitar 500 meter persegi di sekitar dari LKP dan diduga terjunnya. Kemudian yang kedua itu tim dari mulai LKP sampai dengan ke pintu air. Kemudian yang ketiga itu penyisiran dengan berjalan kaki dan menggunakan drone. Hari ini 17.30 tidak diketemukan korban lagi selain yang 7 ditemukan tadi pagi. 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi saat ini telah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Informasi selengkapnya terkait proses identifikasi ke-7 jenazah kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di RS Polri Kramat Jati. Niko, selamat malam. Sudah beberapa jenazah yang kini telah teridentifikasi. Siapa saja dari informasi yang Anda dapatkan dan bisa sampaikan pada kita? Ya, selamat malam Mario dan juga saudara. Ke-7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi pada Minggu pagi tadi saat ini berada di ruang instalasi forensik kedokteran Mabes RS Polri Kramat Jati, dan ke-7 jenazah yang usianya ini masih remaja. Ke-7 jenazah laki-laki yang usianya ini masih remaja ini masih berada di ruang forensik untuk keperluan identifikasi. Adapun berdasarkan keterangan dari pihak RS Polri, ke-7 jenazah yang saat ini sedang diidentifikasi ini merupakan jenazah yang tadi ditemukan pada Minggu pagi di Kali Bekasi, dan berdasarkan pernyataan dari RS Polri bahwa ke-7 jenazah ini sudah berada di air lebih dari 24 jam. Dan kemudian berdasarkan dari pernyataan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya menyatakan bahwa ke-7 korban ini dipastikan melompat dari jembatan dan tidak ditemukan luka apapun, luka kekerasan akibat kekerasan atau luka-luka lain yang menempel pada tubuh korban. Dan sementara tadi siang ini ada 2 keluarga yang datang ke RS Polri Kramat Jati. Keluarga ini menyatakan bahwa ia kehilangan anggota keluarganya yang diduga yang bernama MR dan AD yang keluar pada Jumat kemarin, dan keluarga ini juga mencocokkan dari pakaian yang dikenakan MR dan AD saat keluar pada Jumat malam lalu dan yang ditemukan dan dicocokkan pada foto dan video korban yang ditemukan pada pagi hari ini. Dan kemudian pihak RS Polri ini langsung mencocokkan data tersebut dengan ke-7 jenazah yang saat ini masih diidentifikasi. Dan pihak adapun yang bisa saya jelaskan Mario dan juga saudara, bahwa proses identifikasi ini menggunakan 2 metode, yakni metode antemortem dan juga postmortem. Metode postmortem sendiri ini tim forensik akan mencocokkan data biometrik seperti sidik jari, DNA dan juga struktur tulang gigi, dan kemudian apabila menggunakan metode antemortem ini
pihak RS Polri akan mewawancarai keluarga terdekat bahwa properti apa saja yang melekat pada korban sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Dan untuk update saat ini, Mario dan juga saudara, bahwa belum ada jenazah yang dijemput oleh pihak keluarga dan belum ada satupun jenazah yang keluar dari ruang instalasi kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati. Dan sementara dokter forensik ini masih mengumpulkan anggota-anggota keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang untuk langsung menghubungi RS Polri Kramat Jati. Dan adapun pernyataan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wirasatya bahwa proses otopsi ketujuh korban yang ditemukan di Kali Bekasi ini akan dilakukan besok hari. Dan tim forensik tadi mengimbau pada masyarakat bahwa apabila ada keluarga yang hilang atau merasa ada kehilangan keluarga yang beberapa hari ini, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan membawa peralatan pribadi milik korban seperti sikat gigi, lalu ada sisir yang masih ada rambutnya, dan juga baju-baju korban yang belum dicuci untuk kemudahan proses identifikasi. Untuk sementara demikian, Mario. Ya Niko, dari informasi yang Anda dapatkan, mungkin bisa sampaikan kepada kita, kapan sebenarnya hasil identifikasi ini akan keluar dan disampaikan kepada publik? Iya, berdasarkan keterangan dari Kombes Wirasatya yang selaku Dirkrimum Polda Metro Jaya bahwa nantinya proses otopsi akan dilakukan besok, dan tentunya bahwa nanti kita masih menunggu pernyataan resmi dari RS Polri bahwa apa saja hasil dari identifikasi ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi tadi pagi. Dan ini kita masih menunggu informasi resmi dari RS Polri untuk keterangan tersebut. Mario. Ya, kita ikuti terus perkembangan informasinya. Terima kasih Niko atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. 4 orang tewas tertabrak kereta api Fajar Utama di jalur rel Jakarta-Cirebon di Desa Pangula Selatan, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat pada Minggu pagi. 4 orang tewas tertabrak kereta api Fajar Utama yang melintas. Menurut saksi, korban yang tengah beraktivitas di rel tidak menyadari ada kereta dari arah Jakarta ke Cirebon. Usai kejadian, keempat korban langsung dievakuasi ke RSUD Karawang untuk diotopsi. Kereta itu panjang lewat tengah-tengah. Kan orang banyak kan kesima sama kereta yang dari sono. Nggak ada yang tahu kalau kereta dari Kulon itu nggak tahu. Kan masalah tikungan. Jadi mungkin udah terlanjur dekat ya Pak. Saking banyaknya bocah kecil-kecil banyak kan mah. Jadi belum sempat dia berdiri, kereta udah ngantem duluan. Setelah diotopsi, keempat korban diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Kedatangan jenazah korban kecelakaan disambut ratusan pelayat serta isak tangis keluarga korban. Setelah disemayamkan, jenazah korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah menangkap 3 orang, polisi kembali menangkap 2 terduga pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap bocah perempuan yang ditemukan tewas terlakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Ironisnya, dari 5 pelaku, 1 diantaranya sahabat ibu korban. Tim gabungan dari Satreskrim Polres Cilegon, Polres Lebak, dan Subdit Jatanras Polda Banten menangkap 2 dari 5 pelaku. Ditangkap Sabtu kemarin di wilayah Cilegon dan Pandeglang. Menurut polisi, kasus tersebut sementara ini bermotifkan utang piutang antara salah satu tersangka dengan ibu korban. Saat ini kelima tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Cilegon untuk mengungkap peran masing-masing tersangka dalam kasus penemuan bocah perempuan tewas terlakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Benar, kami membenarkan bahwa sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka. Ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Salah satunya seperti itu, terkait masalah utang piutang.
Saudara, kasus penemuan jenazah bocah perempuan terlakban terjadi pada Kamis lalu di Pantai Ciahara, Lebak, Banten. Korban merupakan anak asal Cilegon yang dilaporkan hilang pada Selasa 17 September. Jenazah korban telah dibawa oleh ayahnya ke wilayah Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat untuk dimakamkan. Ini mah awas tiba darah orang bisi anu kalengitan budak. Saudara, debat publik Pilkada Jakarta 2024 akan dimulai tanggal 6 Oktober mendatang. Debat para pasangan cagup dan cawagup ini akan digelar sebanyak 3 kali. Sesaat lagi di Kompas Malam.